Halo, kelas 12, siswa-siswa kelas 12, kita kali ini akan belajar mengenai ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, apa yang disebut dengan ikatan sigma dan ikatan pi? Kita perlu mengingat dulu bahwa ada subkulit S. Nah, bentuk orbitalnya seperti ini. Subkulit S ini diyakini adalah kumpulan titik-titik elektron atau daerah 3 dimensi dengan kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, bentuknya adalah bola. Ini biasanya kita sebut sebagai orbital S. Nah, kalau orbital S dari suatu atom, kemudian overlap atau bertumpang tindih dengan orbital P dari suatu atom, nah ini bentuk orbital P, balon terpilin. Nah, maka keduanya akan bergabung, mengalami overlap, dan akan membentuk ikatan kimia. Nah, ikatannya itu disebut ikatan sigma. Lambangnya seperti itu. Ini disebutnya ikatan sigma. Nah, ikatan sigma ini adalah gabungan dua orbital yang bentuknya berbeda. Nah, kalau kita bayangkan kalau ada daerah dengan daerah elektron dengan bentuk bola dan dengan bentuk balon terpilin, maka keduanya kalau bergabung akan membentuk kurang lebih seperti ini. Jadi ada daerah elektron gabungan yang bentuknya kurang lebih seperti itu. Nah, gabungannya ini merupakan gabungan orbital S dan P. Nah, disebutnya ini adalah ikatan pi. Ikatan sigma. Nah, sekarang bagaimana kalau orbital P bergabung dengan orbital P juga? Nah, nanti akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, overlapnya bisa terjadi pada bidang ini. Nah, nanti kalau terjadi, maka akan terbentuk orbital gabungan yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti ada daerah yang elektronnya banyak, kemudian ada simpul di mana tidak ditemukan elektron. Ada yang banyak lagi, kemudian ada lagi simpulnya, dan ada daerah yang elektronnya lebih sedikit. Nah, penggabungan orbital pi dengan arah seperti ini disebutnya ikatan sigma juga. Jadi ikatan sigma bisa dua jenis nih, bisa terbentuk dari orbital S dan P, bisa juga orbital P dan P. Nah, tapi orbital P bisa juga bergabung dengan arah seperti ini. Kalau orbital P-nya kebetulan posisinya seperti ini, nah maka kalau keduanya bergabung akan terbentuk daerah elektron yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, penggabungan dengan arah seperti ini itu disebutnya akan membentuk ikatan pi. Nah, di mana ada ikatan sigma dan ada ikatan pi, kita ingat lagi bahwa ada 3 jenis ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen tunggal yang biasanya kita gambar dengan satu garis, ada kovalen rangkap 2, dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, pada ikatan kovalen tunggal ini dianggapnya ikatan yang terbentuk adalah ikatan sigma. Sedangkan pada ikatan kovalen rangkap 2, ini ikatannya kan ada 2. Nah, yang satu disebutnya ikatan sigma, yang satu saya beri warna beda ya, itu disebutnya ikatan pi. Jadi kalau ada ikatan rangkap 2, ternyata kekuatan ikatannya itu tidak sama. Yang ikatan pi ini lebih lemah, sedangkan yang ikatan sigma lebih kuat. Seperti itu. Jadi nanti salah satunya pasti mudah dilepas. Ingat, ikatan rangkap 2 itu mudah dilepas, nanti kalau dilepas akan terjadi reaksi adisi. Nah, bagaimana kalau pada ikatan kovalen rangkap 3? Nah, pada ikatan kovalen rangkap 3 ternyata di sini dua ikatan itu adalah ikatan pi. Dua ikatan adalah ikatan yang lemah. Jadi ada dua ikatan pi di sini. Dan ada satu ikatan yang lebih kuat, yaitu ikatan sigma. Nah, masing-masing ikatan rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen tunggal itu diidentifikasi dengan panjang ikatan. Ya, nanti panjangnya diukur sekitar berapa pikometer. Nah, ini pembahasan yang pertama. Kita mengetahui ada jenis ikatan kimia yang namanya ikatan sigma dan ikatan yang namanya pi. Ikatan sigma itu adalah gabungan dari orbital S dan P yang mengalami overlap. Kemudian bisa juga ikatan sigma terbentuk dari orbital P yang saling bergabung.
dengan posisi melintang seperti ini. Nah, kalau orbital P bergabung tapi dengan posisi tegak seperti ini, maka akan terbentuk ikatan yang disebut ikatan pi. Nah, pada ikatan kovalen tunggal, ikatannya jenisnya adalah ikatan sigma. Sedangkan pada ikatan kovalen rangkap, itu ada ikatan pi-nya. Pada rangkap 2, pi-nya 1. Pada rangkap 3, pi-nya ada 3.